Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo untuk hari ini, Selasa 10 Desember 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Ulangan pasal 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Dalam bahasa Batak, Ali Tuhan Yahova, nung ngatutu dibukaho patudu hotu naposom hati bulommu, dohok tanganmu nagugui. Aitung debata dia ma di benua gijang manang di tanah on, natar baheca patupahon, songon jadi-jadi mi, dohot songon hagugum mi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak semua apa yang kita dambakan dan impikan dapat terwujud dalam hidup ini. Terkadang ada yang tidak sampai dengan apa yang kita impikan, walaupun ada juga yang dapat kita nikmati dan rasakan atas perjuangan masa lalu kita. Seperti perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan dari bangsa kita, sehingga kita akhirnya menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari penjajahan bangsa yang lain. Tentu apa yang mereka korbankan, termasuk nyawa dan waktunya, hanya untuk bangsanya sendiri, tidaklah sia-sia. Walau mereka tidak menikmati kemerdekaan itu, tetapi dinikmati anak cucu dan kita sekarang ini. Demikian juga dengan Musa, pemimpin umatnya yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Musa adalah seorang pemimpin yang mengorbankan dan memperjuangkan segala hal untuk bangsanya di hadapan Tuhan. Berkali-kali dia harus mengorbankan dirinya demi keselamatan bangsanya. Kerap kali dia harus memohon agar Tuhan mengampuni dan menjauhkan hukuman dari bangsanya. Tidak semua pengorbanannya berakibat baik bagi dirinya. Kasihnya yang terlalu besar akan bangsanya membuat Musa melanggar firman Tuhan. Tuhan menjadi murka dan melarang Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Dalam teks ini, Musa kembali mencoba memohon dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkannya lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara manusiawi, keputusan Tuhan ini terasa menyakitkan. Musa berusaha memperjuangkan haknya masuk ke tanah perjanjian, namun Tuhan tidak mengizinkannya. Sebaliknya, Tuhan menunjuk orang lain menggantikan Musa. Masa ini merupakan babak baru dalam kehidupan bangsa Israel dengan pemimpin yang baru. Meski Yosua masih muda, ia tidak takut terhadap apapun dan siapapun selain Tuhan. Dari kisah Musa ini dapat kita teladani. Pertama, walaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, namun Musa tidak memberontak dan sakit hati. Tetapi dia tetap mengagungkan nama Tuhan, berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau?" Melalui pengalaman Musa selama 40 tahun lamanya memimpin umatnya, dia bersaksi bahwa semua apa yang dilakukannya bukan karena kehebatan dan kekuatannya sendiri, akan tetapi kuasa Tuhan yang luar biasa itu yang menyertai umatnya dan dia sendiri sampai pada saat itu. Kedua, ada masa dalam hidup kita di mana hasil dari perjuangan kita bukan kita yang menikmati, tetapi generasi kita atau orang lain. Kita harus menerima dengan sukacita
ketika hasil pelayanan kita dinikmati oleh orang lain. Bagaimanapun, Tuhan melihat dan menghargai kerja keras kita. Sudah saatnya kita mempersiapkan generasi penerus yang membawa umat Tuhan memasuki dan menikmati berkat-Nya yang melimpah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melakukan segala yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena segala kasih dan karunia-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.